Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku yang mulia, hikmah puasa. Adapun hikmah dan manfaat puasa adalah sebagai berikut. Pertama, melatih jiwa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa sifatnya seperti anak kecil yang perlu dilatih. Karena itu, jiwa seorang muslim harus dilatih dan dibiasakan untuk mengerjakan ketaatan. Salah satu bentuk pelatihan agar jiwa terbiasa dalam mengerjakan ketaatan adalah dengan puasa. Karena dalam puasa, seseorang akan meninggalkan sebagian kenikmatan yang asalnya halal. Dari menahan makan, minum, dan berkumpul dengan istri yang semuanya itu ditinggalkan demi mencari ridha dan pahala Allah. Sudah barang tentu, itulah pelatihan yang nyata. Tidak ada yang sanggup mengerjakannya kecuali orang yang benar-benar beriman, suci jiwanya, dan tulus cintanya untuk taat kepada Allah. Barangkali inilah yang diisyaratkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, La khulufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih. Sungguh bau mulutnya orang yang puasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada minyak kasturi. Dia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena aku. Semua amalan Bani Adam untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Ibnu Hibban rahimahullah mengatakan, syiar dan tanda kaum mukminin pada hari kiamat adalah cahaya yang memancar karena bekas wudhu mereka di dunia sebagai pembeda dengan seluruh umat lainnya. Dan syiar mereka juga pada hari kiamat dengan puasanya. Bau mulut mereka lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi, agar mereka terkenal dengan amalan tersebut pada hari perkumpulan. Kita memohon kepada Allah kemudahan pada hari itu. Kedua, menumbuhkan sifat sabar. Puasa adalah jihad melawan hawa nafsu dan melatih kesabaran. Di dalam puasa terdapat 3 macam kesabaran. Pertama, sabar dalam ketaatan. Kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan ketiga, sabar menerima takdir. Alangkah bagusnya ucapan Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dan ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah yang menyakitkan. Semua jenis sabar ini
terkumpul dalam ibadah puasa. Karena dalam puasa terdapat sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan apa yang Allah haramkan dari kelezatan syahwat, dan sabar untuk menerima apa yang dia dapat berupa rasa sakit dengan kelaparan dan kehausan serta lemasnya badan dan jiwa. Ketiga, meredam syahwat. Tidak dipungkiri bahwa setiap insan punya insting naluri untuk menyukai lawan jenis. Naluri yang tertanam pada diri setiap manusia ini harus tersalurkan pada jalur yang sah, yaitu pernikahan. Bila belum mampu menikah, maka puasa adalah metode jitu untuk meredam syahwat. Itulah obat mujarab yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, segeralah menikah. Karena pernikahan akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa. Karena hal itu adalah benteng baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, mensyukuri nikmat Allah. Termasuk hikmah puasa adalah mengingatkan kepada seluruh hamba akan besarnya nikmat Allah. Seorang hamba akan menyadari betapa besarnya nikmat kenyang serta merasa puas dalam makan dan minum ketika ia merasa lapar dan haus. Perasaan kenyang setelah asalnya lapar atau hilangnya dahaga setelah asalnya kehausan akan mendorong seseorang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarilah hal ini, wahai saudaraku. Jadikanlah puasamu sebagai media untuk lebih meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima, solidaritas antar sesama. Itulah hikmah puasa dari sisi kemasyarakatan. Sesungguhnya rasa lapar dan haus demi menjalankan perintah agama akan menumbuhkan solidaritas dan perasaan setara dengan orang-orang miskin yang kesehariannya sering merasakan kelaparan dan kehausan. Hal itu akan menumbuhkan sifat peka dan peduli terhadap saudaranya yang kurang mampu. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, puasa akan mengingatkan keberadaan orang-orang yang kelaparan dari kalangan orang-orang miskin. Ibnu Humam rahimahullah berkata, sesungguhnya tatkala orang yang puasa itu merasakan sakitnya rasa lapar pada sebagian waktu, hal itu akan mengingatkannya pada seluruh keadaan dan waktu yang akan membawanya bersegera untuk peduli kepada orang yang kurang mampu. Keenam, sebab meraih derajat takwa. Puasa adalah sebab untuk meraih derajat takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun."
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Sesungguhnya orang yang puasa diperintahkan untuk mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Dengan demikian, bila orang yang sedang puasa terbetik di dalam hatinya untuk mengerjakan maksiat, maka dia akan menahan dan meninggalkannya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, puasa mempunyai pengaruh yang sangat menakjubkan dalam menjaga anggota tubuh lahiriah dan kekuatan batiniah. Puasa menjaga dari segala campuran yang membahayakan, yang apabila dibiarkan akan merusak seluruh tubuh dan membersihkan dari zat-zat yang merusak kesehatan. Puasa dapat menjaga kesehatan hati dan anggota badan dan mengembalikan dari kerusakan syahwat. Ia adalah sarana yang paling besar dalam mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketujuh, menjernihkan hati dan pikiran. Inilah hikmah yang jarang diketahui manusia. Dengan meninggalkan berbagai kenikmatan dan keinginan jiwa ketika berpuasa, pikiran dan hati menjadi jernih dan bersih. Hati dan pikiran akan terpusat untuk berzikir dan beribadah. Sebaliknya, banyak makan dan minum akan membuat hati menjadi lalai dan sibuk, bahkan tidak mustahil membuat hati menjadi keras dan gersang. Ibrahim bin Adham berkata, barang siapa mampu menahan perutnya akan mampu menjaga agamanya. Barang siapa dapat menguasai rasa lapar akan meraih akhlak yang mulia. Karena maksiat kepada Allah sangat jauh bagi orang yang lapar dan sangat dekat bagi yang kenyang. Kenyang dapat mematikan hati, karena orang yang kenyang akan banyak senang, gembira, dan tertawa. Kedelapan, sehat dengan puasa. Hal itu telah diakui dalam dunia kedokteran. Puasa dapat menyehatkan tubuh manusia dan menyembuhkan dari berbagai penyakit ganas. Dengan sedikit makan, anggota pencernaan dapat istirahat. Cairan-cairan dan kotoran yang membahayakan dapat keluar dan hilang. Semua itu adalah hikmah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun perintah Allah kecuali di dalamnya terdapat kebaikan bagi para hambanya. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.